Halo. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yeah. Bagaimana, masih semangat? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, ya. Sebelum pelajaran dimulai, maka saya persilahkan kepada Ananda Izam untuk memimpin doa terlebih dahulu dan juga memimpin salam. Dipersilahkan Izam. Bersiap, berdiri, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Izam dipimpin doa. Doa mulai. Terima kasih anak-anakku semuanya, karena kalian sudah berdoa di awal untuk memulai pembelajaran. Dengan berdoa kalian, itu berdoa, mudah-mudahan di dalam pembelajaran nanti apa yang kita terima dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, ya, tetapi terlebih dahulu, ya, sebelum kita menginjak pada pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Baiklah, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita nyanyi bersama. Mari kita berdiri semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia tanah tumpah Indonesia
negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Masih semangat? Alhamdulillah. Baik ya. Sekarang kita menginjak pada pembelajaran, ya. Yaitu kita belajar pada pagi hari ini, ya. Pada pagi hari ini tentang makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Jadi kita lihat semuanya ya di proyektor. Ya. Pertama, ya. Ayo kita mengenal makhluk hidup dengan lingkungan. Makhluk hidup itu apa saja? Hewan, tumbuhan, termasuk manusia. Cakep. Ya. Terus lingkungan. Lingkungan di sekitar kita, ya. Ada sawah, ada kebun, ada hutan. Nah, kita akan membahas di situ, ya. Jadi ada sawah, ada kebun, ada hutan. Nah, nanti kita lihat bersama, ya. Nah, makhluk hidup, ya. Apa pengertian dari makhluk hidup? Ya, makhluk hidup adalah sistem atau organisme yang cenderung untuk merespon perubahan di lingkungan mereka dan dalam diri mereka sendiri. Sedemikian rupa untuk meningkatkan kelanjutan mereka sendiri dan umur yang panjang. Artinya apa? Ya. Jadi makhluk hidup dikatakan cenderung untuk merespon perubahan di lingkungan mereka dan dalam diri mereka sendiri. Dalam artian, ya, di sana juga ada yang namanya hewan dan juga tumbuhan, ya, dan juga hewan dan tumbuhan di situ ada habitat atau tempat. Jadi ada yang habitat sawah, ada yang habitat darat. Nah, mereka sendiri dan umur panjang dalam artian apa? Ada yang beranak, ada yang bertelur, itu untuk melanjutkan apa? Untuk melanjutkan hidup, menyambung hidup dari induk, telur, terus anak, akhirnya menjadi dewasa. Ya. Nah, di sini, ya, kita lihat tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran dari makhluk hidup
dan lingkungan, ya, itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang sangat penting. Setiap makhluk hidup bergabung dengan makhluk hidup lain. Dalam artian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya tidak bisa hidup sendiri, tetapi memerlukan yang lain. Seperti misalnya pertama manusia. Manusia tidak hidup sendiri, akan tetapi memerlukan orang lain. Contohnya, naudzubillah, ya, misalan seperti Izam, dia sakit kepala, ya kan? Misalnya, tapi bukan sakit kepala. Misalnya sakit kepala. Apakah Izam itu langsung dia lari sendiri ke rumah sakit atau puskesmas? Tidak. Membutuhkan orang lain. Oh, ayo Mas Izul, saya minta atar. Kemana? Ke puskesmas. Kenapa? Kepala saya sakit nyot-nyotan. Misalnya seperti itu. Makanya membutuhkan yang lain. Makanya kita belajar misalnya seperti makhluk hidup, ya. Makhluk hidup, manusia, terus hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya adalah ciptaan Allah. Berarti kita harus menyayangi. Misalnya seperti apa? Makhluk hidup yang kita pelihara. Apa saja? Kuda, kucing. Apa? Jadi semuanya adalah makhluk hidup yang dipelihara oleh kita, maka kita harus apa? Menyayangi, jangan dikerasi, jangan. Karena hewan yang kita pelihara adalah apa? Ciptaan Allah, ya. Semuanya makhluk hidup adalah ciptaan Allah. Jadi termasuk kita, ya. Saya dan kalian adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu ciptaan Allah. Berarti kita harus saling menyayangi, ya. Jadi setiap makhluk hidup itu bergantung dengan makhluk hidup lain. Semua makhluk hidup saling membutuhkan. Jadi hubungan erat yaitu khas antara dua jenis makhluk hidup bersama yang disebut dengan simbiosis. Dalam artian saling apa? Saling menyayangi, saling bergantung. Masa iya manusia bergantung pada tumbuh-tumbuhan? Iya. Oh, iya. Contohnya seperti apa? Kita makan tanaman umbian, terus apa? Sayur. Itu kan berupa tumbuh-tumbuhan. Kita memerlukan itu. Untuk apa? Itu adalah sumber energi untuk tubuh kita, supaya tubuh kita tetap sehat, tetap bugar. Jadi semua makhluk hidup, ya, yang hubungan eratnya itu khas antara jenis makhluk hidup, itu yang disebut apa tadi? Simbiosis. Apa?
Simbiosis. Ya. Baik, apa itu makhluk hidup? Coba Mas Izul dibaca. Makhluk hidup mencakup semua entitas yang memiliki kehidupan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka memiliki ciri-ciri seperti dapat bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Baik, terima kasih. Ya, jadi makhluk hidup mencakup semua entitas yang memiliki kehidupan. Ya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan. Jadi semua mereka itu adalah memiliki yang namanya ciri-ciri. Ciri-ciri seperti apa? Dapat bernafas, terus bergerak, apalagi? Apa? Berkembang biak, apalagi? Ya, memerlukan makanan, apalagi? Peka terhadap rangsangan. Ya, jadi peka terhadap rangsangan. Jadi ciri-cirinya seperti dapat bernafas. Nah, termasuk kita manusia, ya, saya dan kalian itu bernafas. Nah, bernafasnya kita, ya, yaitu menghirup yang namanya oksigen dan mengeluarkan, ya, menghembuskan nafas apa? Karbon dioksida. Pinter. Jadi menghirup kita memerlukan yang namanya oksigen dan yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida. Makanya kita sebagai manusia pada saat malam hari tidak diperkenankan tidur di bawah pohon. Ya, kenapa? Karena pohon, ya, itu menghirup karbon dioksida. Kalau kita menghirup karbon dioksida, maka kita akan mudah sakit. Makanya tidak diperkenankan apa? Tidur di bawah pohon pada malam hari. Sebaiknya kita tidur, ya. Kita tidur di mana? Ya, di dalam rumah, ya. Jangan di bawah pohon. Jangan tidur di bawah pohon, karena tidur di bawah pohon kita menghirup yang namanya karbon dioksida, ya. Biar kita tidak sakit. Kalau kita sakit, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita sendiri. Biasanya makan nasi jagung enak, ndak enak. Makan nasi putih biasanya enak, ndak enak. Kita rugi. Makanya kita harus berhati-hati, baik kita mau berolahraga, kita mau tidur, maka kita harus tahu situasi kita di mana. Ya? Paham? Baik. Masih semangat? Semangat? Oke. Supaya kita lebih semangat lagi, ya. Kita ikutin gerakan saya. Ya? Siap? Siap? Oke. Coba. Tangannya di atas semua. Ya. 1,
Yang kanan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terima kasih. Berarti kalau kita mengadakan gerakan-gerakan seperti ini, berarti saraf kita tetap lancar, ya. Jadi kita melaksanakan aktivitas tetap semangat, ya kan? Baik. Terus tadi disebutkan ada kalimat bernafas, ya. Nah, setiap makhluk hidup itu melakukan proses bernafas, ya. Bernafas berarti menghirup udara yang kaya akan oksigen. Nah, kita mengeluarkan tadi yang disebutkan karbon dioksida. Nah, seperti ini. Coba, ya. Setiap makhluk hidup melakukan proses bernafas, ya. Bernafas berarti menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contohnya sekarang, ya, pada kita yaitu manusia. Coba, manusia bernafas dengan paru-paru. Kalian tahu paru-paru? Ya, seperti ini contohnya. Kalau kalian misalan pada Idul Adha, orang yang pada menyembelih kambing, kalian melihat di sana ada paru-paru, biasanya sama izam, sama izul, itu dibuat mainan, ditiup kembung, setelah dilepas kempes. Lah, seperti itulah proses kita bernafas, ya. Ditiup berarti kita menghirup. Nah, dilepas berarti kita mengeluar, seperti itu, ya. Inilah paru-paru, ya. Seperti paru-parunya kambing, kalian tiup melembung, dilepas kempes, sama seperti itu, ya. Kita bernafas, ya kan, perut kita menjadi kembung, kempes, ya kan, ya seperti itu, ya. Terus ikan bernafas dengan apa? Insang. Seperti apa insang? Ya, seperti itu. Jadi di belakang kepala, ya, itu ada seperti berbentuk sirip, tetapi dia apa? Tembus ke dalam di belakang kepala. Itulah insang. Jadi pada saat dia bernafas, maka buka tutup. Nah, seperti itu, ya. Terus apakah manusia bernafas dengan paru-paru dan apakah ikan bernafas dengan insang? Betul. Terus apakah sama dengan tumbuhan bernafas dengan yang keduanya? Tidak sama, yaitu tumbuh-tumbuhan bernafas dengan apa? Bernapas dengan stomata, ya. Nah, tadi ada yang namanya bergerak. Nah, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak, baik itu berpindah tempat maupun tetap di lokasi yang sama. Seperti contoh, harimau, ya. Jadi harimau berpindah tempat dengan cara berlari, lompat, ya. Nah, beda dengan apa? Tumbuhan Venus, ya. Tumbuhan Venus itu, ya, dapat bergerak cepat menutup daunnya untuk menangkap serangga, ya. Jadi beda kalau ini bergerak, ya. Kalau ini apa? Menutup, dengan cepat menutup
ya, daunnya untuk menangkap serangga sebagai mangsa. Ya, sebagai mangsanya. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan bergerak apa enggak? Bergerak apa enggak? Hah? Coba kalau memang bergerak, coba kasih contoh. Kalau memang bergerak, coba contohnya. Yuk, contohnya seperti apa? Hah? Dah, contohnya misalnya seperti ini, ya. Nah, bunga apa? Bunga apa? Bunga matahari. Nah, bunga matahari asalnya menghadap ke barat. Terus kenapa kok bisa menghadap ke timur? Dalam artian kita tidak tahu bahwasanya itu adalah bergerak. Jadi mengikuti di mana arah apa sinar matahari. Ya kan? Contohnya lagi, kita membuat bibit. Ya. Kita membuat bibit di dalam rumah atau di ruangan tertutup, terus ada celah cahaya. Maka cenderung ke cahaya, ya, miring ke cahaya, menghadap ke cahaya. Kenapa? Karena tumbuhan itu bergerak, ya. Jadi bergerak. Terus, ya, kalau barusan bergerak, sekarang berkembang biak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk apa? Bereproduksi atau memperbanyak diri, ya. Demi apa? Menjaga kelangsungan agar tetap tidak punah. Makleh apa? Biar tidak apa? Punah. Dalam artian di hutan itu biar tetap ada, di sawah tetap ada. Jadi katak, tikus, ular dan semacamnya. Jadi harimau, burung dan semacamnya. Itu kalau seperti di sini adalah burung elang, ya. Di situ bertelur. Nah, untuk kelangsungan hidup biar tidak punah, telur ini tetap menjadi telur apa menetas? Menetas. Kalau sudah menetas menjadi anak burung. Kalau sudah menjadi anak burung akhirnya menjadi burung dewasa. Nah, setelah menjadi burung dewasa, dia bisa bertelur lagi seperti induk pertama. Telur, ya, bertelur seperti ini. Ya. Terus setelah bertelur menetas menjadi burung dewasa. Terus seperti itu. Akhirnya tidak punah. Ya. Biar tidak punah, maka kita harus saling menjaga. Jangan ditembak. Ya. Kalau ditembak, apanya yang mau bertelur? Induknya ditembak. Telurnya ada. Menetas apa enggak kalau tidak diram? Tidak. Makanya jangan ditembak biar tidak punah. Ya, biar tidak habis di hutan, di sawah dan semacamnya. Terus tumbuh dan berkembang, ya. Jadi makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan yang lebih besar dan berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna. Itu adalah tumbuh dan berkembang. Artinya, ya, seperti contoh misalnya pada tumbuhan dari tunas, ya, dari tunas yang tumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi. Ya, kita menanam, ya. Kita menanam, ya, pohon kelapa. Pertama seperti ini. Ivan yang menanam
Ya. Ivan yang menanam tadi, dia lama tidak ke sawah. Kok sudah tinggi? Ya. Akhirnya Ivan tadi pulang. Dapat beberapa bulan dia ke sawah lagi. Kok sudah lebih tinggi dari saya? Artinya apa? Tumbuh berkembang. Asalnya pohonnya seperti ini, ya. Pohonnya seperti ini menjadi seperti ini. Setelah seperti ini. Ya. Jadi coba sekarang, ya. Karena tumbuh dan berkembang, ya. Kita semuanya juga tumbuh dan berkembang, ya. Maka coba sekarang saya mau tanya sama kalian. Ya. Nah, coba dari sini. Ini habitat mana? Habitat mana? Ayo, habitat mana? Anjing. Darat. Terus ini habitat apa? Air. Terus ini habitat mana? Sawah. Tahu? Pernah melihat? Oke, pintar. Terus ini? Kebun. Terus yang ini? Hutan. Ya, coba kita sebut bersama-sama. Benarkah? Oh, pinter. Ternyata apa yang saya sampaikan tadi kalian apa? Bisa menyebutkan, oh ini adalah habitat darat. Oh ini habitat air. Oh ini habitat sawah. Ini habitat kebun. Ini habitat hutan. Berarti kalian sudah paham. Apa? Seperti apa hutan itu? Seperti apa sawah itu? Seperti apa kebun itu? Kalian tahu berarti sudah. Ya. Kenapa kalian tahu? Karena itu ada di lingkungan kita. Ya, makhluk hidup itu hidup di lingkungan kita. Sawah, kita dekat dengan sawah. Kebun, dekat dengan kebun. Darat, ya memang tempat kita. Iya kan? Terus apa lagi? Sawah, dekat kebun, dekat hutan, dekat juga. Ya. Jadi semuanya itu berada di lingkungan kita. Ya. Coba, ini gambar apa? Anjing. Apa? Anjing. Ini apa? Ya apa? Oh, kura-kura. Jadi kura-kura. Terus ini apa? Katak, kodok, sama saja. Ini apa? Ikan. Ini apa? Apa? Burung bangau. Ini apa? Apa? Monyet. Ada yang menyebut monyet, ada yang menyebut kera. Ya. Terus ini apa? Ayam. Ini tumbuh-tumbuhan. Terus yang ini apa? Rusa. Ada yang menyebut rusa, ada yang menyebut kijang. Tapi kalau Inggris Timurnya apa? Oh, tidak tahu. Berarti bukan orang Inggris. Ya. Kalau Inggris Barat, mungkin yang kalian belajar sama bapak guru siapa? Kalau bahasa Inggris, Pak Wafir. Ya. Kalau bahasa Inggris Timur, ya, itu menyebut apa? Keteng. Ya, seperti itu. Ya.
Kenapa saya bisa menyebutkan seperti itu? Karena saya orang Inggris di Timur. Ya. Ya. Terus selanjutnya, ya. Itu contoh pada hewan, ya. Anak ayam berkembang menjadi ayam dewasa. Kecebong juga mengalami proses pertumbuhan hingga menjadi katak dewasa. Apa itu kecebong? Pinter, berarti memang orang Inggris Timur, ya. Jadi anak ayam berkembang menjadi ayam dewasa. Asalnya 1, 2 betina dengan jantan. Terus betina bertelur, ya, bertelur menjadi menetas, setelah menetas menjadi ayam dewasa. Kecebong juga seperti itu. Asal mulanya masih ada ekor, ya. Lama kelamaan, ya, dia dengan proses pertumbuhan hingga menjadi katak. Katak masih juga berekor pertamanya. Setelah itu tidak berekor lagi, menjadi katak dewasa. Nah, di sana tadi juga disebutkan peka terhadap apa? Peka terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan, seperti sentuhan, cahaya, dan suara. Ya, lah di sini ada gambar. Gambar apa ini? Apa? Bunglon. Jadi bunglon itu di dalam kehidupannya itu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau yang disebut dengan apa? Mimikri. Apa? Jadi dia berubah menyesuaikan tempat. Tempatnya coklat, dia berubah menjadi coklat. Ya. Bunglon ini berubah menjadi coklat. Dia hinggap atau berada di tempat yang hijau, dia berubah menjadi hijau. Terus ada, ya, kopiahnya Ilham, ya, ketinggalan di kebun. Terus bunglon ini hinggap di kopiahnya Ilham, dia berubah menjadi hitam. Dia mencocokkan, dia apa? Menyesuaikan apa yang ia tempati. Kalau di tempat hitam menjadi di tempat yang coklat hijau. Jadi menyesuaikan, ya. Jadi bunglon itu peka terhadap rangsangan yang berganti warna, ya, berganti warna, katanya saya barusan, ya. Itu sebagai apa? Ya, sebagai apa? Respon, ya. Jadi sebagai respon terhadap rangsangan tersebut. Terus apakah hanya itu? Tumbuhan apa? Seperti contohnya putri malu. Putri malu, ya, kalau disentuh, pinter kalian, berarti yang diajarkan itu sudah berhasil, ya. Coba sekarang kita diskusi, ya. Jadi
kita berdiskusi sekarang ya tentang apa? Makhluk hidup ya, yang di darat dan yang di air ya. Jadi tugasnya kalian sekarang ya. Tugasnya yang di sini, kelompok sini ya, menyebutkan apa? Habitat di sawah. Yang tugasnya di sini. Habitat di sawah. Yang hidupnya di sawah. Terus di sini tugasnya sekarang menyebutkan habitat hutan. Terus yang di sini menyebutkan habitat kebun. Jadi hampir sama kebun dengan hutan. Jadi kita sekarang buat menjadi tiga kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Waktunya 15 menit. Ya. Waktunya 15 menit untuk kalian itu berdiskusi ya dengan temannya ya. Silahkan berdiskusi untuk menyebutkan apa? Macam-macam hewan yang habitatnya di mana? Di Kebun. Kalian bermusyawarah, diskusi, menyebutkan apa saja yang ada di hutan. Di sini menyebutkan apa? Sawah. Silahkan. Ya, waktunya 15 menit. Ayo. Ayo. Kalau mau ditulis silahkan. Kalau langsung mau menyebutkan ntar lagi silahkan. Ditulis, dikumpulkan ntar lagi. Terserah sampai berapa, lebih banyak lebih baik ya. Jadi lebih banyak lebih baik ya. Barusan bukunya sudah sebutkan ya, dicatat hewan apa saja. Kenapa? Kenapa? bahasa Indonesia Kiong. Ya. Bunglon. Ya. Silakan berdiskusi. Ayam hutan. Ya. Taruh. Merak. Tupai. Ada yang menyebut kera, ada yang menyebutkan monyet, terserah. Habitat? Masa iya? Kenapa? Sudah banyak? 9. Ayo teruskan. Ya. Berekai.
Udah kayak sapi. Ya sudah sebutkan, tidak apa-apa dah. Terserah. Ya terserah. Sebutkan sebanyak-banyaknya, lebih banyak lebih baik. Sabun kertas. Kenapa? Kan aku bunglon. 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 Mun angkat. Kamu sebut apa? Hah? Ya semut. Sebut ya beda. Kenapa? Ya, tidak apa-apa. Tetapi yang saya nyuruh nyebutkan itu adalah nama-nama hewan yang habitatnya di mana. Iya. Jadi disebutkan hewan apa saja yang ada di sawah, ya. Jadi banyak macamnya, ya. Bukan hanya 1 sampai 10, tapi banyak macamnya, ya. Iya, betul. Kadal, iya betul. Ya, sebutkan yang sebanyak-banyaknya karena masih ada waktu yang sudah saya tentukan, ya. Sebutkan sudah yang sebanyak-banyaknya. Kelompok mana nanti yang paling banyak menyebutkan? Jadi saya ingin tahu kelompok mana yang paling banyak menyebutkan hewan-hewan tersebut. Kenapa? Lentar sapi. Kok masih mau ke sawah? Kan memang sudah tiap hari, Izul. Kenapa? Oh, ya silahkan. Awas pelan-pelan ya. Ya makanya saling tanya, namanya diskusi, ya tanya satu dengan yang lain juga menyebutkan, oh ini, oh itu. Nah. Kenapa? Itu bunglon. Jadi betul kalian menyebutkan itu bunglon di kebun dan juga di hutan sama ada. Iya. Ya banyak. Gimana sudah? Oh ya, lanjut. Bagus. Sudah lumayan banyak menyebutkan. Wah, pinter. Kenapa? Begicot. Oh, begicot. Ya. Boleh.
udah tulis dah. Ya, tersedah. Oh, sudah. Coba dipikir lagi, mungkin masih ada yang ingat ya nama-nama hewan. Ayo silahkan duduk kalau sudah. Bangau. Oh, sudah cepat. Jenis burung tak dapat. Terserah. Oh. Pokoknya habitatnya yang di sawah. Ya belalang. Belalang, betul. Ya. Capung. Sudah? Yuk, sekarang ya, sudah. Sekarang kita fokus ke depan lagi, ya. Coba. Hasil dari diskusinya, ya. Coba kelompok 1 dibaca. Ayo maju ke depan dibaca. Silakan Mas Izul, dibaca hasilnya itu apa saja. Ayo sebutkan. Ya. Nama saya, yuk. Nama saya Bandut. Nama saya Izul. Ya. Terus saya akan membacakan hasil diskusi. Yuk disebutkan. 1 belut, 2 ular, 3 ulat bulu, 4 kodok, 5 belalang, 6 capung, 7 keong, 8 semut, 9 bebek, 10 burung bangau, 11 berekai. Ya, terima kasih ya. Yuk beri plus, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus sekarang kelompok 2. Silahkan maju. Ya. 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 Ini adik kita si cabai rawit. Ya. Kecil-kecil dia berani maju. Bagus. Ya, mentalnya kuat. Yuk disilahkan. Namanya siapa? Siapa? Oh, Nuzulul Hikmah. Ya, silahkan dibaca hasil diskusinya. Nama-nama hewan habitat hutan. 1 harimau, 2 rusa, 3 anjing, 4 babi hutan, 5 ular, 6 burung, 7 ayam hutan, 8 merak, 9 monyet, 10 kadal, 11 tikus hutan, 12 musang, 13 rakus, 20 Ya, sudah. Ya, beri tepuk tangan untuk mana hasilnya? Hasilnya mana?
Ya. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Ya. Mbak siapa namanya? Mbak Aini. Mbak Aini silahkan dibaca hasil diskusinya. Saya akan membacakan hewan yang ada di kebun. 1 ular, 2 zebra, 3 tupai, 4 kera, 5 ular, 6 semut, 7 kadal, 8 nyamuk, 9 bekicot, 10 kupu-kupu, 11 lebah, 12 belalang, 13 kecapuk. Ya, berapa semuanya? 13. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk DA ini. Ya. Jadi hasil dari setiap kelompok, ya. Yang kelompok 1 apa? Habitat sawah. Dia bisa menyebutkan 15 macam hewan yang habitatnya di sawah. Bagus. Satu kelompok terdiri berapa? 8 orang bisa menyebutkan 15 macam hewan habitat sawah. Berarti ada yang lebih dari 1 menyebutkan nama hewan yang ada di sawah. Terus kelompok 2, ya, itu nama-nama hewan yang habitatnya hutan. Yang mana kelompok 2 ini bisa menyebutkan 21. Wow, hebat, ya, hebat. Karena kelompoknya hanya terdiri dari 6 orang, bisa menyebutkan 21 nama hewan yang habitatnya di mana? Hutan. Terus yang kelompok 3, ya, bisa menyebutkan 13 nama-nama hewan yang habitatnya di mana? Di kebun. Berarti kalian semua sudah tahu sawah, sudah tahu hutan, sudah tahu kebun, ya. Berarti kalian semuanya, ya, sudah berpengalaman di hutan, di kebun, dan di sawah. Banyak tahu habitat-habitat di sana. Yang bertempat tinggal di hutan, di sawah, dan di kebun. Oke, selanjutnya, ya. Jadi makhluk hidup, ya, makhluk hidup membutuhkan makanan. Makhluk hidup termasuk manusia. Memerlukan makanan, Banda? Untuk apa? Untuk berkembang katanya. Untuk apa lagi? Hah? Apa? Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, supaya, ya, membutuhkan makanan. Apakah hanya makanan yang dibutuhkan? Tidak, tetapi juga air. Apakah hanya makanan dan air? Tidak. Apa lagi? Sayuri. Matahari pinter. Apa lagi? Udara pinter. Angin. Ya, angin. Angin adalah udara yang bergerak. Ya, angin adalah udara yang bergerak. Di sana menyebutkan angin, salah apa betul? Betul. Di sini menyebutkan udara, betul apa salah? Betul. Jadi udara, angin itu sama. Ya, cuman definisinya kalau angin adalah udara yang bergerak. Jadi contohnya di sini, ya, tanaman yang membutuhkan matahari
sebagai sumber energi utama untuk melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ayo, apa? Fotosintesis apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuh-tumbuhan. Ya? Apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuh-tumbuhan. Ya, itu fotosintesis. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan ya bisa membuat makanan sendiri. Tapi kalau manusia no. Tidak. Tapi tumbuhan bisa membuat makanan sendiri. Kalau Khalif mau makan, tidak punya beras, harus beli beras untuk dimasak, untuk dimakan. Tapi tumbuhan dia membuat sendiri, tidak usah beli, tidak usah ke warung, tidak usah ke Pujer, tidak usah ke Bondowoso. Dia membuat sendiri, yaitu memerlukan matahari dan juga air. Apakah angin juga dibutuhkan? Ya juga dibutuhkan. Jadi tumbuhan, manusia, makhluk hidup lainnya semuanya juga memerlukan namanya angin, udara. Jangankan tumbuhan, kita saja memerlukan angin, memerlukan udara, apalagi tumbuhan. Ya, orang yang bekerja di atas gunung sana, ya, yang bekerja di atas gunung sana, tanpa adanya udara, tanpa adanya angin akan terasa panas. Lah, dengan adanya angin yang bersepoi-sepoi, maka kita akan terasa segar sejuk, ya. Coba mungkin dari pertama tadi sampai sekarang, ya, mungkin ada yang mau tanya. Yuk, siapa yang mau tanya? Dari tadi yang saya jelaskan mungkin ada yang mau bertanya. Ayo, siapa? Apa? Oh, apa? Oh, pertanyaan yang bagus, singkat, padat. Coba yang lain. Mungkin ada yang mau tanya. Ayo. Barangkali ada yang mau tanya? Yang kelompok di sini tadi apa? Kebun, mungkin mau tanya masalah di kebun. Di sini kelompok hutan, mungkin mau tanya masalah di hutan. Sini kelompok sawah, mungkin ada yang mau tanya masalah di sawah. Ayo. Ya. Kenapa hutan itu kok lebar? Oh, bagus, ya. Seandainya apa mungkin ada yang mau tanya lagi? Ayo duduk nak. Tak lagi. Ya, mungkin yang lain ada yang mau tanya. Hanya satu? Oh, ya. Kenapa hutan itu kok lebar? Ya. Kok tidak sesempit daun kelor? Ya. Kalau hutan itu sempit, ya. Kalau hutan itu sempit, terus pohon pinusnya mau ditanam di mana? Pohon-pohonan itu mau ditanam di mana kalau sempit? Terus harimaunya mau tinggal di mana?
Rusanya mau tinggal di mana kalau sempit? Makanya Allah menciptakan apa? Hutan itu dibuat apa? Lebar, dibuat luas, ya. Ya. Loh, bagus. Kenapa di kebun itu kok ada hewannya? Ya. Karena di kebun itu, ya, kebun itu adalah tempat. Kalau yang hewan di sawah, tidak mungkin hidupnya di kebun. Yang tempatnya di kebun, tidak mungkin hidup di sawah. Makanya kebun itu adalah habitat, tempat di mana dia berlangsungnya untuk hidup, mencari makan di sana, ya. Ya, jadi makanan yang diperlukan tentu saja pada kita, terutama makanan harus makanan yang bergizi. Kalau bisa itu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5. Apa saja 4 sehat 5 sempurna? Nah, Nasi. apa lagi? Sayur. Lauk pauk, apa lagi? Sayur, apa lagi? Nah, jadi kita dianjurkan makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang terakhir apa? Kita makan buah-buahan, ya. Terakhir kita makan buah-buahan, ya. Terus matahari tadi adalah sebagai sumber energi utama. Kenapa kok disebut matahari itu sebagai sumber utama? Karena matahari itu mengandung vitamin apa? Vitamin apa? Vitamin apa? Vitamin apa? D. Apa? D. Makanya orang petani, ya, itu sehat-sehat karena sudah pagi-pagi sudah olahraga. Dia mengkonsumsi vitamin D dari sinar matahari, sehingga dia memiliki energi yang kuat karena pagi-pagi sudah dia mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Ya. Juga mungkin masih ada yang mau tanya. Ayo, sebelum pelajaran diakhiri, ya. Ya. Pinter. Kenapa semut itu kok rasanya pedas? Tahu Panda, teman-teman? Begini. Ya, itu terasa pedas karena semut itu memang bawaannya. Tidak semua semut itu pedas, hanya semut hitam yang pedas. Itu pun bawaannya, dan itulah racun yang ada pada semut. Ya, ya sudah, ya. Mungkin dari Mas Izul tadi mungkin pertanyaan yang terakhir, ya. Jadi coba, nah selanjutnya, wow, terima kasih. Ya, terima kasih di situ, ya. Semoga dengan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kalian itu bisa memahami apa? Keanekaragaman hayati dan interaksi dengan lingkungan. Selamat belajar dan semoga sukses. Baiklah, ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ya, kita tutup. Sebelum kita tutup dengan salam, marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Yuk.
Kita tutup dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ladian fa'una Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Turunnya kita ya dari kelompok 1 dulu, baru kelompok 2, baru kelompok 3. Ya. Ya, dipersilakan dari kelompok 1. Ya. Ya, kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Diambil.